kelulusan ya, kelulusan mahasiswa di Unisula, termasuk di MKN. Semua mahasiswa MKN itu terserap di pasar kerja dengan masa tunggu 2,8 bulan. Ya. Kemudian bekerjanya sesuai dengan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa MKN itu, kita mendorong supaya 70% itu pengajarnya dari kalangan praktisi ya, yaitu dari pengurus IPAT pusat, dan alhamdulillah Pak Dr. Hapendi Harahap selaku Ketua PP IPAT pusat berkenan menjadi pengajar di MKN Unisula Semarang, di samping pengurus IPAT yang lain, sehingga juga pengajar-pengajar yang di kalangan akademik itu hanya 30%. Ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan magang ya. Magang itu di tempat mahasiswa MKN nanti bekerja. Ada magang di PPN selama 1 tahun, kemudian magang di PPAT atau notaris juga selama 1 tahun. Ya. Kemudian tadi ada kesepahaman, kita akan mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan jumlah kelulusan di tes PPAT, sehingga angkanya itu dari kurang 85% menjadi 85%. Tentunya itu merupakan kebahagiaan bagi keluarga besar MKN. Ya. Di samping yang terakhir adalah MKN kita itu adalah dididik menjadi orang baik. Jadi orang baik itu jadi notaris yang baik. Kalau jadi dokter ya jadi dokter yang baik. Nah ini kebaikan itu sangat dipengaruhi oleh akhlak yang ada di dalam Qalbun Salim. Itu beberapa keunggulan di magister kenotariatan. Tentunya kita sedang tumbuh, sehingga hari ini saya berbahagia selaku rektor dari Ketua Umum PP IPAT Pusat berkenan untuk mengajar, juga menjadi tempat pemagangan mahasiswa MKN, sehingga kualitas mutu lulusan MKN ini daya saingnya sesuai dengan akreditasinya unggul, daya saingnya nasional dan berdaya saing internasional. Terima kasih. Mungkin jawaban dari Ketua Umum IPAT. Oh, apakah ini untuk mengembalikan jati diri notaris itu? Kalau tidak salah, dulu kan istilahnya itu candidat notaris CN, kemudian bergeser menjadi spesialis 1, bertahun terakhir kemudian bergeser lagi menjadi spesialis notaris, dan sekarang lebih kepada akademisi yaitu MKN. Dan apakah dengan bekerja sama dengan PT IPAT ini mengembalikan kemampuan yang dulu ada di, kalau orang-orang dulu kan latihan, kalau nggak salah nanti saya tanya ke Bang Ahab, itu ujiannya tertulis banyak, tulis akta. Kalau sekarang kan kalau komputer dan sebagainya, apakah akan mengembalikan hal itu dari pemandangan? Iya, pasar kerja MKN khususnya di Unisula adalah menjadi notaris yang paling banyak dan PPAT ya. Sehingga mata kuliah pembuatan akta 1, akta 2, akta 3 itu ada labnya ya. Sehingga laboratorium itu menghasilkan keterampilan atau skill. Memang kita menuju ke sana. Jadi paradigma pemikiran dari spesialisasi yang ahli di bidang keterampilan praktek ketunanetraan dan PPAT menuju ke akademik sekarang bergeser ya. Karena pengguna lulusan itu terutama lulusan MKN lebih banyak. Kalau disurvei itu mendekati angka 100% ingin menjadi PPAT maupun notaris. Jarang sekali yang ingin melanjutkan menjadi dosen ya. Dulu itu begitu. Sehingga kita itu pergeserannya dari 50% akademik ke 50% profesi menjadi 70% profesi, 30% akademik. Minta bantuan teman-teman ini supaya MKN tumbuh menuju kepada jati diri yang 70% tampilan atau skill, 30% akademik. Untuk Pak Dekan dan tema program problematika hukum perdata dalam
jabatan PPAT dan seterusnya. Nah, untuk menghindari terjadinya belakangan ini kan kasus-kasus, nanti saya akan tanya ke Bang Ahad, banyak kasus yang menyangkut PPAT. Nah, dari bagian yang memproduksi yang disampaikan seperti apa untuk mengantisipasi hal tersebut? Baik, kita melatih, mendidik mahasiswa kita itu punya 3 dasar itu. Yang pertama itu comfort, nyaman. Ya, ini penting. Jadi teman-teman MKN itu mulai dari perilakunya, akhlaknya, pakaiannya, semua sudah kita didik. Kita berikan pemahaman karena nantinya akan berhadapan dengan banyak orang, dengan masyarakat. Sehingga masyarakat yang datang itu merasa nyaman, merasa enjoy, merasa senang, termasuk pengetahuannya. Jadi yang kedua itu adalah safety. Safety itu orang yang datang ke notaris alumni Magister Kenotariatan Fakultas Hukum itu merasa aman. Merasa aman karena penguasaan keilmuan hukumnya menjadi bagus. Ya, dia bisa menerangkan, menjawab solusi yang ada di masyarakat yang datang padanya. Jadi nanti lulusan Magister Kenotariatan itu diharapkan mampu memberikan pengetahuan hukum yang baik dan melahirkan akta-akta yang berkepastian hukum. Yang selanjutnya adalah profesional. Profesional ini berkaitan dengan tindakan daripada alumni nantinya menjalankan profesinya, ya baik dari segi pendapatan, ya baik dari sisi sosial. Itu yang kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Untuk Pak Brodi, apakah dengan kurikulumnya sudah ada saat ini? Brodi, ini geser. PPAT yang nambah di lapangan? Iya. Selaku Ketua Program Studi ya Magister Kenotariatan tentu menindaklanjuti terutama apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor tadi, dan juga dalam proses pembelajarannya juga menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Juga belum lama ini kita sudah menyelenggarakan lokakarya kurikulum. Ternyata hasil lokakarya kurikulum yang sudah kami lakukan itu perubahan dan perbaikan beberapa mata kuliah itu gayung bersambut dengan yang kita lakukan pada hari ini. Itu bagian dari tindak lanjut hasil lokakarya. Jadi insya Allah nanti kurikulum yang akan datang setelah disahkan oleh Pak Rektor dan Pak Dekan itu akan kita laksanakan kurikulum yang baru. Di antaranya adalah menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, terutama tentang persentase tenaga pengajarnya, 70% praktisi, 30% akademisi, supaya bisa melahirkan lulusan MKN Unisula yang punya kompetensi di bidang keahlian, kenotariatan, dan kePPAT-an. Demikian. Ada penambahan tidak? Peningkatan itu tadi? Penambahan apa? Dari hasil lokakarya itu? Ada beberapa mata kuliah yang kita coba kembangkan. Bukan hanya untuk praktek pembuatan akta di tingkat nasional, tetapi juga kita juga melihat ke depan di antar negara. Ini dalam rangka juga meningkatkan daya saing. Tadi Pak Rektor sudah menekankan dengan akreditasi unggul, kita ingin mewujudkan itu gitu, daya saing nasional, dan diharapkan bisa berkembang daya saing ke tingkat internasional. Karena visi misi MKN Unisula kan berdaya saing di Asia, Ini jadi pada dasarnya sangat relevan dengan yang kita kerjakan hari ini, dikaitkan dengan kurikulum yang sudah dilakukan oleh MKN. Demikian. Pak Ketum, karena globalnya sebagai organisasi yang menampung lulusan MKN yang ingin menjadi PPAT dengan problematika banyaknya kasus-kasus yang terjadi di lapangan, langkah apa yang organisasi Anda? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PPIPAT dalam meningkatkan profesionalisme dan kenyamanan daripada pelayanan kepada masyarakat adalah tidak hanya melakukan pembinaan di internal IPAT, akan tetapi kami juga datang dari IPAT ke ke penghasil daripada
MKN itu sendiri, yaitu di prodi-prodi di universitas. Nah, kami ingin juga sudah mulai ditanamkan di sana apa yang kami canangkan selama ini, yaitu selalu menjadi PPAT yang santun, kemudian yang beretika dan taat kepada peraturan hukum. Jadi selain di internal tadi, kami sekarang sudah masuk ke prodi-prodi MKN. Ada yang menarik, Pak. Tadi Pak Prof bilang akan banyak menggunakan praktisi, yaitu PPAT sendiri. Nah, bagaimana untuk mengatur yang kan hanya satu di Indonesia, sedangkan di Indonesia kan lebih dari 40 prodi MKN. Langkahnya akan yang seperti apa? Ya, jadi dengan banyaknya masalah-masalah yang tadi, itulah mengapa PPIPAT sekarang masuk di MKN, ya, untuk mulai memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar dan pengetahuan-pengetahuan keahlian yang diperlukan oleh seorang PPAT di dalam praktik. Ya, sehingga yang bersangkutan nanti diharapkan setelah jadi PPAT sudah memahami betul bagaimana cara dan teknik menjalankan jabatan PPAT itu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Aha, terima kasih Bang Hector. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Ya. Pak Dekan, terima kasih. Ya.